Haji mohon izin untuk membacakan profilnya ya. Kemudian kegiatannya, beliau saat ini adalah Ketua Yayasan Ilmi Ibnu Nurtika. Kemudian ada Dika Center, pemimpin sekolah cepat kapal pesiar Dika Center Academy. Kemudian advisor of Muslim Community, Hall General Spiritual Consultant. Kemudian pembimbing umroh juga, pimpinan majelis ilmu juga, konsultan restoran sederhana. Kemudian penanggung jawab PAUD Ilmi, Direktur Utama PT Krakulir, benar ya? Krakulir, mohon maaf memang tidak sudah. Dewan Pembina Majelis Ilmi Cirebon, kemudian komposer dan produser di Musik Production. Yang terakhir, jadi mama alhamdulillah banyak banget ini bagi kegiatan, mudah sehat ya kali ya. Ya, hari ini judul parenti kita adalah pentingnya menanamkan pendidikan akhlak dan adab sejak usia dini, serta pentingnya peran ayah dalam perkembangan anak. Yang mohon maaf disimak dengan baik. Apabila ada yang ingin bertanya, nanti disiapkan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita aja ya, untuk kita biasa diskusinya. Biasanya tadi sama Ibu Binda yang anak kita mau jadi apa dulu? Soleh. Nah, oke. Apa sepakat semua soleh dan soleha? Benar. Bawahnya itu soleh dan soleha. Jadi kita diskusi ya, bukan saya ngomong dengerin, tapi kita bareng-bareng. Baik-baik. Ya nggak apa-apa. Jadi umum ya di sini, umum nggak bicara tentang konteks agama apa aja gitu kan. Ya karena saya pun pengalaman dikit kan, pernah gini-gini juga keliling dunia di mana. Nah, di sana saya mempelajari hal tentang pendidikan juga. Pendidikan di Timur Tengah seperti apa, dari Eropa gimana, Amerika itu gimana, sampai ke Asia dan Indonesia. Emang Indonesia itu paling terkenal dengan apanya coba? Tata keramanya, adab dan akhlaknya lah secara umum itu. Pengen goalnya soleh dan soleha, baik bagi menebarkan cinta kasih sayang sesama manusia itu dulu ya, sesama manusia. Langsung ke menurut Ibu, membentuk soleha itu, membentuk manusia yang baik itu gimana sih? Yang soleh berarti orang tuanya harus soleh. Apa begitu rumusannya? Cocok tuh kira-kira? Oke, jangan sampai gini kita nuntut anak apa menurut Ibu itu? Anak itu milik kita atau bukan? Itu dulu yang harus jadi cara pandang anak. Kita harus, ini fondasi utama. Cara pandang anak itu harus, karena kalau salah cara pandang, kita akan melakukannya dengan cara yang sesuai dengan pandangan kita. Benar nggak? Nah, cara pandang utama anak itu milik kita bukan? Itu dulu deh. Anak itu milik kita bukan? Jadi milik siapa? Nah, itu dulu fondasinya, anak itu titik. Jadi kita perannya apa? Titipan dari siapa anak itu? Ya dari Allah. Dari Tuhan, dari Allah. Ya dari Tuhan, dari Allah. Tapi faktanya, apakah kita sering memposisikan bahwa anak itu titipan dalam keseharian? Banyak yang kiranya banyak enggaknya, ketika ini banyak capeknya enggak? Karena fondasinya itu ya, anak itu titipan dari rumah. Anak itu harus sesuai dengan apa yang kita pikir dulu, harus jadi ulang, harus seperti kita. Bagus gak gitu? Tapi faktanya jadi harusnya gimana? Pasti misalkan orang tuanya dokter, anaknya harus jadi dokter. Apakah harus seperti? Tapi rata-rata gitu gak? Rata-rata gitu. Oh iya. Padahal Allah itu
memberikan pasti beda-beda skillnya itu. Sidik jari juga kita beda meskipun DNA-nya sama tapi berbeda-beda. Jadi harus gimana? Nih titik problemnya itu dulu. Tugasnya secara ini langsung aja. Anak itu supaya menemukan jati dirinya sendiri dulu. Jangan diintervensi. Jangan diintervensi. Contoh ya, kita mulai materi. Di dalam tubuh manusia itu dibagi ada otak kanan, otak kiri. Otak kanan contohnya apa nih? Pelajaran apa? Yang otak kanan. Otak kiri yang eksak ya, matematika, fisika. Yang suka matematika, fisika, kimia, atau itu biologi. Siapa di sini? Nggak ada. Bohong minum duit bisa. Berarti yang suka pelajaran paling disukai apa rata-rata ibu-ibu? Olahraga. Oke. Olahraga. Apalagi? Anak-anak. Pelajaran jalan-jalan tersebut. Anak seneng nggak itu kira-kira? Seneng. Begitu sebenarnya. Jadi basicnya harus happy, bahagia. Nanti dia akan menemukan jati dirinya. Jadi mengatasi kesulitan bukan tugas trauma gitu, karena juga nah ini itu udah trauma. bagus pertanyaannya, trauma di masa kecil. Adakah yang trauma masa kecil masih keinget sekarang? Ada. Saya masih juga keinget Bu. Jadi saya juga punya orang tua dulu waktu kecil bahasa dijuburkan pernah lah buyur gitu kan. Apa ya mana nangis apakah ada yang mengalami seperti itu? Ingat sampai sekarang? Mengatasinya gini, si anak biar keluar dulu ininya. Tadi gimana dipukul misalkan, dia cerita dulu, minimal itu dulu. Kalau anaknya aktif kan nggak apa-apa, itu bagus ya. Pintar berarti dia apa eksplor, dia pengen tahunya tinggi ya. Tapi kalau sekolah mah rajin dia sendiri, tapi kalau ngaji itu benar juga mau. Apa yang penting tanamkan kesadaran. Ini mah silahkan dipraktekkan ataupun enggak masalah. Saya sering, saya ke anak itu nggak pernah ketika anak datang saling ke papa, misalkan udah gini gitu, enggak. Sini nak, biarin sampai dia benar-benar sadar mau saling. Biar kadang dia sehari saling, kadang lupa, kadang enggak apa-apa, tapi sadar. Kalau udah sadar itu ditanamkan untuk kecilnya. Jadi dia melakukan sesuatu itu atas dasar kesadaran, bukan intervensi, bukan dari dorongan orang lain, sehingga dia menemukan jati dirinya. Jadi mukanya benar-benar belakang, apa depan belakang, ya ini aku gitu. Ya, cuman saya bilang ini mau dipraktekin enggak pun nggak apa-apa. Tanya, nggak dulu deh, misalkan, burung lagi gigi, tenang, sabar dulu gitu kan. Kita anak itu titipan kita itu lemah, nggak bisa kontrol 24 jam orang apa anak di mana ini nggak bisa. Bahkan diri kita pun sendiri terkadang nggak punya close control ya kan. Dan juga gini, materinya apa, kawinda itu apa ya materinya, ya kan, untuk nggak tahu planning, udah berdoa aja gitu kan. Datang minimal sharing, minimal mudah-mudahan bermanfaat, karena apa yang di sharing itu syukur-syukur bisa dipraktekin, pasti akan balik ke diri kita gitu kan. Oh berarti kita ambil hikmahnya, kalau mengajar sesuatu itu jangan kekerasan main pukul atau apa gitu kan. Di recovery diobatin si anaknya. Mungkin Pak Ustadznya ini lupa gitu kan, tanda Ustadznya saya gitu. Intinya kita gimana caranya tidak menebarkan kebencian di situ ke anak itu, dinetralin sama kita hal itu. Nanti dia eksplor sendiri maunya apa. Anak pengen hujan-hujanan boleh apa enggak kalau sama ibu-ibu? Tergantung. Enggak. Nah, ada yang boleh, ada yang
Nah, tergantung anaknya juga sih ya. Kalau anaknya pengen hujan-hujanan buat lagi gimana? Kasih nggak? Ya enggak, gimana alasannya? Anaknya takut? Kalau anaknya pengen benar-benar mau, tetap. Hujan-hujanan aja sama ibu sama ayahnya bareng-bareng kali-kali hiburan. Itu poinnya itu apa? Jangan intervensi kemampuan anak itu, di mana nih bakatnya, jangan langsung dijurusin biar dia tahu semuanya eksplor. Cuma tetap dipantau selama itu dua hal, yang apa, keamanannya dijaga, tidak membahayakan orang lain, tidak membahayakan dirinya. Kalau selain di luar itu konteks itu silakan perhatikan. Dia maunya apa, biar nyari dulu. Nanti dia menemukan jati dirinya, menjalankan apa yang dia sukai, baru nanti menemukan jati dirinya kelak ketika usia sudah SMA. Nanti ketemu orang, ketemu ini macam-macam, di sana dia bisa membawa dirinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa itu aja, kita anak itu dititipkan dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita pun membimbingnya harus disertakan dengan Tuhan juga, Allah Subhanahu Wa Taala juga gitu. Kalau tanpa itu nggak bisa. Sehebat apapun anak kita lemah. Kan yang bikin anak itu bukan kita sih. Bisa yang bikin otak, bikin mata, bikin ini. Saya kan cuma wasilah doang. Seperti itu. Jadi kesadaran, dua poin, kesadaran sama bakat anak dieksplor gitu. Jangan langsung terus hati-hati dalam berbicara. Yang tadi susah pak, ini gitu kan. Balikin lagi kepada kita punya keimanan tadi doang, ini gimana supaya kena kesadarannya, supaya bisa eksplor. Kitanya harus jadi manusia sekarang. Jadi manusia sekarang itu jadi manusia yang seutuhnya. Gimana sih? Gini, udah pernah ada yang dipijit mungkin ya? Pijit enak, refleksi atau apa, pencetan lah gitu ya, pencetan. Kalau dipijit sambil main handphone enak kan? Enak kan ya? Tapi jadi seutuhnya nggak itu dipijit? Harusnya gimana? Handphonenya simpan dulu, merem, nikmatin pijitannya. Jadi boleh diamalkan. Kalau datang pagi sekarang pikirkan Pak. Lagi kalau siang datang pikirkan. Iya. Kalau malam datang pikirkan. Supaya kita nggak banyak berada. Jadi hadir ketika ini. Harus minum kopi harus rasa kopi. Ketika minum kopi jangan rasa kita ngemol ya kapan ya, kita belanja kapan ya. Nah itu jadi pikirannya harus nyatu hari ini. Itu dulu belajar dikit-dikit. Kalau nggak bisa 24 jam seperti itu, latihan dulu 1 jam. Nggak bisa 1 jam, 5 menit minimal 1 poin. Saya pengen minum air putih, tapi benar-benar rasa air putih. Nggak rasa masalah, nggak rasa khawatir, nggak rasa ini. Kalau nggak bisa itu ya pelan-pelan, memang butuh latihan seperti itu dulu. Karena fakta lapangan gini, kalau nggak menguasai itu, misalkan punya uang 1 juta hari ini, udah mikir ini cukup gak buat seminggu, 2 hari, 3 hari, itu berapa tuh intervalnya? Nanti masuk khawatir, sedih, ini itu dulu di dalam dirinya itu dulu. Nanti ke anak akan terpancar ketenangannya itu, kebahagiaannya itu. Kalau mau main, jadi saat ini main nggak mikirin apa-apa, fokus. Latihannya gitu, itu aja dia amalin dulu itu. Nanti. Oke, ini mah anak-anak mah. Gabung semangat ale-ale, 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 semangat. Ayo anak-anak bisa. Ayo kita praktekkan ya. Berdiri mah, berdiri. Yang 1 sampai kayaknya sekarang udah ada 100 untuk semangat gitu. Tetap semangat ale-ale, ale-ale, ale-ale,
jadi nanti akan memanjat pada anak. Karena tanpa nasihat, tanpa ini itu lebih mengena daripada dengan kata-kata. Oke, secara teori nanti ini pasti lebih paham daripada ayah treatment, karena yang mengetahui ayah atau suami kan ibu-ibu masing-masing, benar nggak? Saya juga nggak tahu kan ukuran celana dalam suami ibu, nggak tahu. Itu dulu ditanya itu nggak tahu, apalagi tentang parenting secara detail. Daripada nanti menerangkan percuma jadinya tuh, ya. Yang ada ngantuk, ini fokus ke diri kita yang tadi amalkan. Ketika pagi datang, pikirkan lagi. Ada yang mau minum, silakan praktekkan deh. Bayang minum, saya pengen minum air rasa air benar-benar belajar. Ada yang mau praktekin ya? Jangan ngelirik punya hati di depan. Coba kopi, minum airnya tanpa masalah ya kopi. Jangan kita Apa ya yang tadi mencakup kok? Tentang ayah tadi. Tutorial minum air. Tapi kerasa nggak si air itu jernih apa enggaknya, ada manisnya apa enggak? jadi iklan nanti. Biasanya gitu, kalau kita hadir lahir batin itu fokus, itu akan semua berasa. Kayak ibu-ibu nyicipin makanan, itu akan berasa nggak semua? Itu kayak gitu hidup tuh enak tuh berasa. Cuman kalau nggak bisa full 24 jam, minimal latihannya 5 menit, ya. Karena kebahagiaan itu apa yang ditanam. Kalau jam 7 pagi kita happy, masih akan biasanya nih ya, jam 8 itu masih akan terus meningkat. Kalau ada keributan dalam rumah tangga suami istri sangat pagi-pagi, pasti efeknya ke siang nggak enak. Kalau nggak cepet-cepet diberesin, itu pagi ke anak, itu efeknya. Paling itu disampaikan oleh ke ayahnya. Tadi materinya yang tadi skill apa nih bakat anak dijamin. Biasanya kelihatannya gini, cuman jangan sering-sering ya. Anak nggak mau sekolah tiba-tiba, ada nggak pas gitu? Pernah tapi dijamin ya udah nggak apa-apa. Benar-benar di rumah, nah dia akan nyari bakatnya itu kelihatan di sana. Biar cepet dan supaya cepet. Apa aja dia lakuin? Nggak dalam keadaan sakit, tiba-tiba malas. Emang nggak sehat gitu ya, tiba-tiba mau sekolah, ya udah. Berarti kan teman-temannya sekolah tuh, dia nggak ada teman. Nah di situ dia pasti kakak rata, kalau nggak ini deh. Ngapain dia? Ya HP-nya simpan, kalau bisa mah simpan dulu HP-nya. Dia ngapain? Nyari bakatnya tersendiri di sana. Banyak ekspor, kadang dapatnya di situ. Jadi lah kompleks sih sebenarnya. Tapi kita tetap harus mematuhi peraturan pemerintah dulu. Cuma di backupnya dengan ibu-ibu tetap skillnya apa, ibunya apa. Makanya sekarang bagus sih menteri sekarang ada program apa sih? Pendidikan merdeka ada program merdeka, udah mulai itu, udah mulai ada itunya. Gitu kan. Kalau di luar negeri, misalkan di Amerika, di Eropa rata-rata itu langsung dijurus ini tuh dari kecil. Kayak Ronaldo main bola aja sampai besarnya jadinya, baru dia mempelajari yang banyak tuh FX. Kira-kira Ronaldo dikasih soal fisika kimia bisa nggak dia? Itu jadi semua itu punya skill dan skillnya masing-masing. Siapa aja ya dalam hal ini kita mendidik anak atau mengasuh anak gampang susah ya. Jadi apalagi dengan sehari-hari yang begitu panjang lah istilahnya dari kecil sampai besar gitu. Nah yang susahnya ini kadang-kadang suka ngeyel gitu. Kalau dikasih tahu padahal untuk kebaikan anak itu. Nah udah tahu misalkan ini ya dia sakit gigi, tapi ngeyel pengen beli es krim kan gitu biasanya gitu kan. Dia maksa gitu kalau dikasih tahu suka marah-marah gitu ya. Kata misalkan teman saya tuh
oh jangan nanti sakit gigi, nanti kambuh lagi. Enggak, udah sembuh misalkan ya. Akhirnya dia beli es krim lagi, akhirnya kambuh lagi kan. Itu kan yang ngeyelin dari situ kadang-kadang ya suka keras kepala, suka padahal untuk kebaikan dia apapun gitu ya, dilarang itu gitu. Tapi kadang-kadang ya dia dengan sendirinya juga suka bisa sendiri gitu. Ya jalannya ikro atau apa gitu suka bisa sendiri gitu. Yang baiknya kan dari situ. Cuman yang susahnya itu gitu kadang-kadang suka ngeyel gitu. Yang mengatasinya kan ya agak susah juga gitu. Jadi ya kekeh sama pendiriannya gitu. Ya, cuman itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ngeyel bagus. Anda pinter udah. Mending ngeyel dari kecil apa ngeyel udah gede? Karena ada jatahnya. Ngeyel itu ada jatahnya. Kita ada sifat ngeyelnya enggak? Udah dihabisin belum? Habisin. Ini dihabisin dari kecil. Pasti itu kasusnya kurang lebih gini. Tanda orang marahi orang tua apa anaknya itu, kan marahin ya, tanda sayang kan. Cuman respon anak, anda dulu masih fitrahnya tuh masih bersih gitu kan. Sakit gigi ini padahal belum tentu, tapi dia senang dengan makan es krim, dia senangnya itu jangan dihilangkan. Tapi sesekali ini saya balikin lagi metodenya, mau dipraktekin silahkan, enggak pun nggak apa-apa. Kalau saya kan sakit gigi, dia misalkan ini mau aja silahkan es krim asal kamu senang. Tapi nanti kalau sakit, kalau mudah-mudahan sih enggak ya, gitu kan, silahkan. Tapi dia nanti merasakan, oh benar ya apa yang kata ibu sakit ini. Emang ibunya ada dari loge, itu dari bagian dari mendidik benar. Karena fakta ini mah bukan katanya, kitanya pernah merasakan, oh anak ini ngeyel ini. Berarti ngeyel dapat pendidikan apa? Anak itu guru juga bagi kita sebenarnya. Benar nggak? Dapat pendidikan apa kalau anak ngeyel? Sabar. Orang sabar bersama siapa? Nah katanya itu tadi kan balik lagi. Sabar, oh dididik bahwa anak. Jadi kita juga bisa belajar dari anak, mana lurus, mana kesabaran. Emang paling enak itu ya. Nah kan di kapal pesiar dulu ya, hotel bintang 5 model kayak gitu kan tahu makanannya ya. Ada makanan nasi goreng itu harganya 3 juta. Nasi goreng doang bu, 3 juta ya. Kayaknya sekarang satu porsi bisa 1 minggu umpamanya gitu. Tapi rasanya rasa uang. Tapi ibu kita bikin gratis gitu istilahnya. Enggak mewah kayaknya, tapi rasanya bukan rasa uang, rasa apa? Kalau orang tua kita bikin sayang, punya gitu. Ya, tanamkan itu. Ya, tanamkan ke anak kita untuk mendekatkan diri saya terhadap sesama itu ya. Itu bagian daripada soleh atau bukan? Baik apa bukan? Itu udah amaliyahnya. Kalau tidak soleh, gelar kita, tapi amal. Ya, jadi fokus di amaliyah bukan di detail. Punten Pak Haji sebelumnya, saya punya anak umur 9 tahun yang katanya tadi kan kalau apa-apa kayak salim gitu kan gak bisa dipaksakan ya, harus dari kesadarannya sendiri. Sedangkan kan di agama kan umur 9 tahun itu kan harus udah wajib sholat, kita harus paksa sholat, bisa dipukul. Nah gitu gimana nimbulin kesadaran anaknya gitu biar mau nggak harus kita pukul. Gimana cara nimbulin kesadaran anaknya gitu Pak Haji? Makasih. Ya gitu curhat dikit. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Kasih passwordnya, curhat dong Pak Haji. Gitu. Ya. Menimbulkan kesadaran anaknya gimana gitu biar kita nggak terlalu. Contohin sama kita. Beneran. Contohin. Ya nggak langsung sholat saya anak berapa kali sering ngeliat itu cukup. Nanti kan disentuhnya lewat sekolahan nanti. Sentuhnya lewat sekolahan. Dia pasti kita tahu orang tua kita ibadah seperti apa. Masih keinget dulu juga si bapak kayak gini, dulu juga si ibu kayak gini. Kalau yang ibunya udah nggak ada, ataupun bapaknya udah nggak ada, betul nggak itu?
Ini fakta ya, suka ini nih biasanya nih. Kalau Jumat itu dia suka berbagi biasanya nih, suka kasih ke sini nih, minimal kan gitu kan berbagi ini. Itu menumbuhkan kesadarannya lewat diri contohnya. Jadi bukan dengan kata-kata. Jadi bukan ayo sholat dulu, tapi ayo apa ayo? Mari apa sana sholat dulu? Mari apa sana? Mari. Gitu. Misalkan umur 9, ayo mari. Nggak apa-apa, misalnya nggak ke masjid dulu, nggak sholat. Mari. Nanti dia sadar sendiri. Pengen di masjid deh. Kalau yang ini ke gereja misalkan, pengen ke masjid sama si ini temennya nanti ngajak. Makanya kalau disarankan biasanya kan kalau emang maghrib itu suka ada pengajian kan, maghrib ikutin gitu. Lewat situ aja. Karena faktanya langsung dijawab fakta ya, bukan teori katanya. Ibu anak ibu langsung dipukul itu ngaji lagi nggak? Enggak. Oke. Ibu kalau nggak sholat diketok mau nggak mas saya misalkan? Jadi bukan mengkritisi keterangan itu ya, kita langsung ke lapangan aja gitu kan. Tapi kadang mau juga, saya tapi kayak dia terpaksa berusaha tuh sambil bilang jadi kayak terpaksa gitu, jadi agak biarin aja. Silahkan. Nggak apa-apa gitu juga. Tapi lama-lama dia sendiri. Gini aja perusahaan ini secara global ya, bukan buat anak saja. Kalau kita Mudah-mudahan mama pasti ada sesuatu yang bisa dibawa dari pertemuan hari ini, walaupun pertemuannya singkat dengan Pak Haji. Kak Haji yakin ilmu yang sudah sharing, yang sudah diberikan oleh Pak Haji akan bisa kita bawa di kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Dan Pak Haji, gimana ini Kawi? Ditutup sesi dengan Pak Haji? Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Haji dan juga Ibu yang sudah bersedia menyempatkan waktu datang ke sini. Mohon maaf apabila jamuannya sangat terbatas. Kondisi sekolahnya seperti ini, mohon dimaafkan.